Ini alasan PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong dengan durasi 3 tahun. Shin Tae-yong bicara kontraknya serta target bersama Timnas Indonesia ke depan. 4 wasit kontroversial yang gagalkan mimpi Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. 3 pemain keturunan tambahan yang segera perkuat Timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Mohon subscribe channel ini dulu agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia dari kami. Ini alasan PSSI perpanjang kontrak Shin Tae-yong dengan durasi 3 tahun. Anggota SCO PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya sengaja memperpanjang kontrak pelatihnya Shin Tae-yong hanya 3 tahun, yakni sampai 2027. Durasi kontrak baru itu sudah sesuai dengan masa jabatan Ketum PSSI Erick Thohir periode 2023 sampai 2027. Pelatih asal Korea Selatan itu mendapatkan perpanjang kontrak karena mampu mencapai target-target yang diberikan. Target itu yakni membawa Timnas Indonesia senior lolos 16 besar Piala Asia dan U23 melampaui target perempat final Piala Asia U23. Arya Sinulinga mengatakan durasi kontrak sudah melewati pertimbangan yang cukup matang. Sebab dia pastikan Erick Thohir baru memberikan durasi kontrak sesuai masa jabatannya dalam periode pertama memimpin PSSI. Ingat, Pak Erick ini selalu sebagai ketua umum tidak pernah dia mau bikin kontrak-kontrak di luar dari wilayah masa kepengurusan dia. Pengurusan dia batasnya 2027, maka STY pun akan kontraknya sampai 2027, kata Arya dalam diskusi PSSI Pers Sabtu 11 Mei 2024. Pria berkacamata itu mengatakan PSSI memang tidak mau membebani kepengurusan PSSI baru nantinya. Dia nilai itu adalah keputusan yang tepat untuk saat ini. Karena kami nggak tahu kan, jangan nanti kepengurusan Pak Erick ini menjadi beban bagi ketum berikutnya, ujarnya. Jadi Pak Erick itu nggak mau membuat beban bagi semua, tambahnya. Sebatas informasi, PSSI dan Shin Tae-yong sudah sepakat secara melanjutkan kerjasama. Akan tetapi kedua belah pihak belum melakukan penandatanganan perjanjian resmi. Shin Tae-yong bicara kontraknya serta target bersama Timnas Indonesia ke depan. Ia mengaku belum menandatangani dokumen resmi tetapi bertekad untuk meloloskan skuad Garuda dari putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin sudah sepakat secara lisan dengan PSSI untuk memperpanjang kontraknya hingga 2027. Hal itu diketahui setelah bersua Ketua Umum PSSI Erick Thohir di sela-sela Piala Asia U23 2024 di Qatar. Kontraknya bakal diperpanjang setelah Shin berhasil memenuhi 2 target-target, yakni membawa Timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2023, serta Timnas Indonesia U23 mencapai perempat final Piala Asia U23 2024. Keduanya berhasil dicapai oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Kendati sudah sepakat secara lisan, Shin mengaku sama sekali belum menandatangani kontrak barunya. Ia mengatakan hal itu bakal dibicarakan setelah ini karena baru selesai menangani anak buahnya dalam rangkaian pertandingan yang panjang. Belum ada kontrak yang saya lihat langsung. Jadi ya memang nggak bisa dibicarakan sekarang ya karena memang baru selesai juga pertandingan kemarin. Jadi baru bisa dibicarakan nanti, ujar Shin kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia MPI, saat ditemui di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Sabtu 11 Mei 2024. Dan pembicaraan baik sebelumnya dengan Pak Erick kami akan bersama dengan PSSI sampai tahun 2027, imbuh pria berusia 53 tahun itu. Lebih lanjut, Shin mengatakan saat ini belum bisa bicara soal target selanjutnya yang dipasang dalam kontrak anyarnya. Yang jelas dalam waktu dekat, sang pelatih ingin lebih dulu memastikan Timnas Indonesia berhasil lolos dari putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Soal target tidak bisa ditentukan dari sekarang, tapi saya akan berjuang semaksimal mungkin setiap pertandingan dan turnamen. Itu yang mungkin disenangi masyarakat juga, kata Shin. Pastinya target saat ini yang paling dekat kualifikasi Piala Dunia putaran kedua ya, jadi itu dulu yang akan saya loloskan, nanti step by step kami bisa bicarakan target lainnya, tandasnya. Kelolosan Timnas Indonesia dari putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sendiri akan ditentukan pada awal Juni mendatang. JITZES DKK hanya membutuhkan 1 kemenangan lagi untuk melaju ke putaran ketiga. Tim Merah Putih akan lebih dulu menjamu Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 6 Juni 2024 dalam laga lanjutan Grup F putaran kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 5 hari setelahnya mereka akan gantian bersua Timnas Filipina di arena yang sama. 4 wasit kontroversial yang gagalkan mimpi Timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Seperti diketahui, Timnas Indonesia U23 dipastikan batal tampil di ajang olahraga terbesar di dunia, Olimpiade.
Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda dikalahkan oleh timnas Guinea U23 1-0 di laga playoff Olimpiade Paris 2024. Laga itu digelar di Clairefontaine, Paris, Kamis 9 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Jika melihat ke belakang, sebenarnya timnas Indonesia U23 sudah tampil dengan sangat luar biasa. Di Piala Asia U23 2024 saja, Rizky Ridho dan kolega sukses mengalahkan Australia, Yordania, dan Korea Selatan. Timnas Indonesia U23 juga mampu mengimbangi permainan Uzbekistan dan Irak yang membuat mereka hampir merebut tiket Olimpiade. Sayangnya, hal tersebut sangat sulit dilakukan karena kepemimpinan wasit yang tidak adil. Sepanjang Piala Asia U23 hingga bahkan playoff Olimpiade, ada setidaknya 4 wasit yang sangat kontroversial yang gagalkan timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. 1. Nasrullah Kabirov, wasit asal Tajikistan. Nasrullah Kabirov menjadi wasit yang pertama kali menjegal langkah timnas Indonesia U23 di matchday pertama Piala Asia U23 2024. Di laga ini, Kabirov memberikan 2 kartu kuning pada Ivar Jenner yang aneh. Sebab di tayangan ulang terlihat jelas pemain FC Utrecht itu tidak menyentuh pemain Qatar sama sekali. Bukan hanya itu, Nasrullah Kabirov juga memberikan hadiah penalti bagi tim tuan rumah yang tidak fair. Hal ini lantas membuat skuad Garuda kebobolan. 2. Shen Yinhao, sejumlah keputusan kontroversial juga terjadi saat Indonesia berhadapan dengan Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Shen Yinhao yang menjadi pengadil menjadi sosok utama yang memberikan keputusan-keputusan tersebut. Di laga ini, ia tidak memberikan tendangan bebas maupun penalti pada pelanggaran yang terkena pada Witan Sulaiman. Ia juga menganulir gol Muhammad Ferrari yang masih bisa diperdebatkan hingga memberi kartu merah pada Rizky Ridho yang tak semestinya. 3. Francois Letexier, nama wasit asal Prancis, Francois Letexier menjadi wasit kontroversi yang paling baru. Sebab ia menjadi wasit yang benar-benar mengubur mimpi timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade Paris 2024. Menjadi pengadil di laga playoff menghadapi Guinea, Francois Letexier membuat keputusan kontroversi saat memberi penalti pada Guinea kendati pelanggaran terjadi di luar kotak penalti. Ia juga memberi penalti lain saat Alfandra Dewangga melakukan tackle bersih di kotak penalti. 4. Sivakorn Puudom, wasit yang memiliki andil paling besar dalam kegagalan timnas Indonesia U23 tampil di Olimpiade adalah Sivakorn Puudom. Wasit VAR asal Thailand ini selalu memberi arahan yang merugikan timnas Indonesia U23. Bahkan di semua kekalahan skuad Garuda selalu ada dirinya yang bertugas di balik layar. Mulai dari memberi rekomendasi kartu merah pada Ivar Jenner di laga melawan Qatar, memberi rekomendasi aneh di laga Indonesia versus Uzbekistan, dan masih banyak yang lainnya. 3 pemain keturunan tambahan yang segera perkuat timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina. Ketiga pemain ini berpeluang tampil saat skuad Garuda menghadapi Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tambahan 3 pemain keturunan ini diharapkan bisa menambah kekuatan dari pasukan Sintayong. Berikut 3 pemain keturunan yang akan segera perkuat timnas Indonesia. 1. Calvin Verdonk. Pertama, ada nama Calvin Verdonk sebagai salah satu pemain keturunan yang dikabarkan akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Verdonk sendiri saat ini masih menjalani proses naturalisasi. Setidaknya proses naturalisasi untuk menjadi WNI Calvin Verdonk bisa selesai sebelum Juni. Hal itu agar sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 2. Jens Raven. Pemain keturunan lain yang juga dikabarkan akan segera bergabung ke timnas Indonesia adalah Jens Raven. Sama seperti Calvin Verdonk, Jens Raven juga masih menjalani proses naturalisasi. Itu nanti kita kan kalau naturalisasi tahu sendiri banyak stakeholder yang dilibatkan, tutur Menpora RI Dito Aryo Tejo terkait proses naturalisasi Jens Raven. 3. Maarten Paes. Terakhir ada Maarten Paes yang juga akan segera merapat ke timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kiper Dallas FC ini bahkan sudah merampungkan proses naturalisasi. Maarten Paes kemungkinan bakal jadi opsi Sintayong untuk laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 nanti. Timnas Indonesia akan menghadapi Irak 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024.